Halo sahabat pemberdayaan, aku Idi sama Saya Nino. kami dari Bina Trubus Swadaya. Kita kedatangan tamu yang sangat inspiratif sekali, yaitu Mama Maria Loretta atau yang kita kenal sebagai Mama Tata. Oke, kita langsung aja ya, kita ngobrol-ngobrol sama Mama Tata. Ya. BTW Mama Tata ini kan terkenal sama Mama Sorghum ya guys? Iya. Ya, Mama Maria Loretta, Maria Loretta, biasa dengan sebutan Mama Sorghum. Tapi sebelum kita jauh nih Mas Nino ya, mungkin boleh ditanya dulu deh Mama Tata, kenapa sih jatuh hati ke sorghum? Ya, jadi sebenarnya ketika pada bulan April tahun 2007, saya diberi sama tetangga namanya Tante Maria Helan, sepiring kecil sorghum yang di atasnya dikasih parutan kelapa. Saya tuh merasa, aduh enak banget gitu. Dari rasa yang enak itu membuat saya bertanya-tanya, ini kira-kira benihnya seperti apa? Iya. Lalu saya minta lagi tambah. Tidak bisa Tata, karena ini cuma sedikit. Oh begitukah? Saya nggak bisa tambah? Tidak bisa, hanya sedikit. Kalau bibit ada tapi di kakak di desa sebelah. Kalau begitu saya minta bibitnya. Dan ketika saya mendapat bibit hanya setengah gelas, tidak cukup untuk lahan pertanian saya yang luasnya 7 hektar. Saya tinggal di Pulau Adonara di hamparan pertanian dan kami tinggal sendiri, tidak berada di kampung ya, tapi memang tinggal sendiri di kebun. Jadi lahan-lahan ini memang lahan-lahan yang berbatu, kering berbatu. Jadi bukan tanah isi karena bagaimanapun juga ketika musim hujan, masa-masa emas itu pasti rugilah kalau kita nggak tanam padi, nggak tanam jagung. Tapi memang ini lahan-lahan yang orang tidak pernah berpikir, pemerintah juga nggak pernah berpikir, NGO juga, pebisnis apalagi, bahwa di balik batu ya justru menumbuhkan tanaman pangan yang sangat eksotis. Istilahnya batu bertanah berarti kalau Ya. di... Dan ketika itu berhasil tumbuh, itu semua masyarakat yang di situ itu bingung, bisa tumbuh ya. Jangankan petani, saya juga bingung. Ya karena kan saya juga, kita nih berjudi dalam perjalanan. Ya kan, ini kan 40 tahun ditinggalkan dan dilupakan. Apalagi saya yang maksudnya bukan basic saya orang pertanian, dan ini memang seperti sesuatu yang mendorong saya harus mengembangkan, harus menggerakkan orang, membantu orang. Saya seperti disorong-sorong begini. Baik. Berarti sekarang sorghum ini sudah menjadi pangan yang sudah biasa dikonsumsi di Flores itu ya Mama? Ya, dia semakin dikenal. Tetapi belum semua orang masyarakat bisa akses ke sorghum, walaupun sorghumnya harganya sebenarnya murah sih. Ya, 1 kilo yang sudah disosok menjadi beras itu 1 kilogramnya 20.000. Kenapa belum sampai ke sana? Karena ini kan belum banyak. Luasan lahan yang kami kembangkan baru 269 hektar tersebar. Iya, 269 hektar tersebar di Kabupaten Flores Timur dan Lembata. Oke, Mama. Tadi kan sempat tercetus 40 tahun hilang, itu maksudnya seperti apa tuh 40 tahun? Iya, karena mereka memang benar-benar lupa dan tanamannya ini nggak ada. Kecuali di daerah-daerah terpencil yang jauh dari jangkauan pemerintah. Kenapa? Karena program berasnisasi masuk ke NTT tahun 70-an sampai awal tahun 80-an. Oke. Dan tanaman-tanaman yang ada di ladang, di lahan-lahan yang akan dicetak sawah ini dianggap barang tidak berguna ini. Setelah 40 tahun lama hilang, Mama Tata datang, tiba-tiba ini menyuarakan sorghum. Nah itu mungkin bagaimana tuh Mama Tata awal-awal proses dengan masyarakat? Ya, ketika saya datang ke sebuah desa untuk menggerakkan orang menanam, itu kita pasti akan sosialisasikan. Ya, tadi bercerita romantisme, kemudian kami akan menggali tanaman apa saja yang pernah hidup di sini, di desa kalian. Dan ketika saya sampaikan bahwa saya datang bukan bawa duit, karena sekarang petani sekarang, masyarakat di desa ini kan dimanjakan dengan macam-macam program pemerintah. Nah, maka
Pikiran mereka tuh duit, 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 duit. Saya bilang, saya hanya bawa benih ini. Saya tunjukkan ini benihnya. Mereka heran. Tapi yang pikirannya cuma duit dulu, ini padi jagung aja nggak tumbuh. Saya bilang, oke, nggak tumbuh, ya itu pengalamanmu. Saya bilang, itu pengalamanmu, tapi kamu belum pengalaman untuk tanam ini kan. Ya dulu ini ada, tapi barang ini ibu setengah mati olahnya. Terus padi kamu ini bagaimana kamu olah supaya kamu bisa makan? Dia bilang, kami tumbuk. Sama kan? Sama toh, saya bilang itu. Tanam dulu. Nanti akan tanya dalam bahasa daerah, duung tega, jual di mana? Hege hope emah, siapa yang beli mama? Saya bilang, kamu tanam dulu. Kamu tanam dulu, bibitnya kamu dapat dari mana? Ya, jadi kayak mereka nggak percaya, ini ibu ngomong enak sekali. Oh, kan petani sekarang kan petani yang udah tahu akses informasi, nonton televisi dan sebagainya. Ini jual di mana, wah nggak jelas ini. Yang nggak mau tanam, angkat tangan. Gaya bahasa saya begitu, yang nggak mau tanam siapa? Saya udah datang jauh-jauh ini. Keras ya? Mau keras. Harus keras. cukup keras ya. Ya cukup keras. Siapa yang nggak mau tanam? Nah yang nggak mau tanam nggak apa-apa, tapi ketika mereka melihat ketika tumbuh itu begitu bagus, dia mau ikut, sama sabar dulu. Jadi dihukum dia, tunggu tahun kedua baru bisa menanam, dihukum. Dan sistem pendampingan kita bukan seperti mandor. Jadi saya dan teman-teman ada mes, ada rumah, kita tinggal di situ, kita bersosialisasi, bekerja bersama, bahkan kita yang mulai duluan. Mereka ketika masih bingung-bingung gimana cara tanamnya, ya saya dengan teman-teman turun, tanam. Iya. Sampai petaninya kadang dia ngeliatin aja, oh begini dia kerja. Saya bilang kerja. Memang harus basic langsung turun ke lapangan ya Bang ya? Lapangan, iya. Oke. Keras saya udah kalau nggak tanam udah marah. Kalau belum tanam saya tanya, kapan tanamnya? Ayo besok kita tanam. Dia kaget ketika kami udah duluan ke ladang dia, udah ke kebun dia duluan. Mama ini kan saya penasaran ya, Mama kan melakukan secara tidak langsung dia melakukan pendampingan langsung dengan masyarakat. Tentu kan banyak tantangan, hambatan dan sebagainya. Dari awalnya Mama cuma hanya mengajak satu orang, terus mengajak yang lain, terus sekarang tuh seperti apa sih? Apakah sudah terbentuk kelompok atau bagaimana itu sekarang? Ya, dengan sendirinya terbentuk kelompok. Kenapa? Dengan kelompok itu akan menumbuhkan semangat gemohing. Kalau dalam bahasa Lamaholot itu gemohing Indonesia itu gotong royong. Ya, jadi di beberapa tempat semangat gemohing itu hilang karena kebutuhan ekonomi, tetapi sorghum ini membangkitkan kembali semangat gemohing. Dan kelompok yang terbentuk ini itu memang di daerah-daerah, di desa-desa yang sudah menanam sorghum. Ya, dalam bentuk UB, usaha bersama sorghum. Jadi hasil penjualan sorghum mereka sepakat mau berapa persen dimasukkan ke dalam kelompok UB sorghum tadi itu. Sekian persen kah misalnya, 10% kah dari hasil penjualan, 5% kah, ya. Dan bahkan di koperasi sorghum Likotuden berbasis produksi, mereka sudah mampu meminjamkan anggotanya sebesar 10 juta per orang. Tanpa agunan, tanpa KTP. Jadi memang hanya khusus untuk anggota. Ini koperasi, mungkin koperasi sorghum pertama di Indonesia yang sudah berjalan cukup baik. Artinya mereka masih berproses untuk menjadikan diri mereka lebih terampil, mengelola uang, bagaimana mengelola sorghum-sorghum mereka. Kalau khusus untuk di koperasi sorghum Likotuden Desa Kabalelo, Kecamatan Demon Pagong, Kabupaten Flores Timur itu, mereka sudah bisa mencapai sekitar 40 ton satu kali produksi. Sampai 40 ton. Sampai gitu. 40 ton, iya. Tentu kalau bagi orang yang mengerti bisnis, yang paham tentang produksi, mereka akan berpikir, dikit banget gitu lah. Saya bilang dikit banget yang bagaimana? Ini kan yang kita tanami batu ini. Jadi mereka tuh kadang saya dilawan sama mereka yang merasa jago produksi, bahwa sorghum itu bisa menghasilkan 1 hektar. Ya lu lihat dulu tanahnya kayak apa. Masa seluas itu cuma sekian? Ya udah lu tanam aja. Kadang saya udah nggak sabar juga kan jawab, entah itu wartawan atau NGO atau dari pemerintah, ya sudah Bapak tanam aja Pak. Bapak coba aja tanam. Dan ini kan nggak gampang, 40 tahun hilang, tiba-tiba kita ajak orang menanam dengan jarak yang sekian-sekian seperti kita menanam jenis hibrida, nggak bisa semudah itu. Jadi kita ikutin dulu
maunya dia. Yang penting dia sudah mulai mau menanam aja, itu sudah hebat. Apa sih yang membuat Mama Loretta tetap semangat untuk menyebarkan sorghum ini gitu? Ya, saya ingat. Saya juga penasaran tuh. ini nggak gampang gitu kan? Ya, saya pertama memang jatuh cinta beneran karena rasanya yang enak. Ya, rasanya yang enak. Dan yang kedua adalah bapak saya menguatkan saya. Kamu harus kreatif, kata bapak saya. Bapak harap kamu benar-benar minta kepada alam, minta kepada tanah dan udara. Karena kalau kamu minta kepada alam, maka alam akan memberimu tanpa suara. Tapi kalau kamu minta kepada manusia, maka manusia akan minta imbalan. Ya. Dan ketika sorghum itu mulai berbulir, cantik, berwarna-warni, merah, kuning, ya, ungu, coklat, putih, krem, semua rasa lelah, rasa sakit hati, tantangan tuh hilang. Kita berantem nih, mau tanam. Setelah berbulir, lupa kita kalau kita habis berantem hebat. Gara-gara dia nggak mau tanam atau dia terlambat tanam. Karena yang kita lihat semata-mata hanya keindahan. Keindahan, keindahan. Cantik, dan itu mempesona mata. Pikiran kita jadi tenang, hati jadi ikhlas. Ini loh yang mau diberi. Jadi sorghum itu mau memberikan kepada manusia NTT, manusia Flores, ya, Sumba, Sabu. Ini loh aku ini tumbuh di tempat kamu. Aku kasih makan kamu, kok kamu nggak mau makan aku? Udah, kalau kamu nggak mau makan aku kasih keindahan. Indah dia nggak mau makan juga, gitu. Kenapa? Ya sudah, kalau kamu nggak mau makan aku, menganggap aku tidak indah, aku akan buktikan bahwa aku tetap tumbuh. Itu yang membuat saya tidak ada kata putus untuk kata pemberdayaan sorghum. Sekalipun itu tidak mendapatkan dana dari siapapun. Oke, tapi ngomong-ngomong, Mama Loretta ini juga punya suatu tempat edukasi sekarang ya, berupa yayasan seperti itu ya Mama Loretta. Sekolah, itu khusus sorghum atau bagaimana? Ya, ini berangkat dari keprihatinan saya terhadap lulusan sekolah Fakultas Pertanian. Yang bekerja dengan kami itu 80% mereka basic pertanian, dan mereka menyampaikan kepada saya bahwa saya berharap bekerja itu tidak berpanas-panasan lagi. Saya berharap artinya bekerja yang baik gitu lah. Bukan ini pekerjaan yang tidak baik, tapi bekerja baik itu di belakang meja. Mereka terkejut ternyata kita harus ke lapangan, dan mereka menyampaikan faktanya itu tidak didapat di kampus mereka. Mereka hanya mendapatkan teori. Maka sekolah ini tujuannya adalah membangkitkan semangat militansi bahwa sorghum itu benar-benar milikmu. Kamu harus sadar bahwa sorghum ini adalah bagian makanan yang pernah menjadi kehidupan di masa lampau, yang kamu ini sekarang ada. Nenekmu dulu makan ini, maka kamu sekarang ada. Ya kan? Nenek melahirkan mamanya melahirkan anaknya. Nah, kemudian membangkitkan semangat bahwa bangga gitu ya, bahwa nggak semua itu harus dengan nasi. Betapa beragamnya makanan kita. Lalu menumbuhkan inovasi-inovasi baru, bahwa sorghum itu hanyalah jalan sebenarnya, jalan untuk mereka bisa sekolah, jalan mereka untuk bisa bayar utang, jalan bagi mereka untuk membangun rumah, jalan mereka yang utama untuk mendapatkan kesehatan, kenyang perut, karena gizinya jauh di atas padi dan jagung. Kayak gizi juga sorghum ya? Iya, ya. Kayak gizi. Mas Nino, berarti kalau Mas Nino makan apa nih pangan lokalnya ini? Pangan lokal umumnya beras. Masih beras ya? Mama Tata Pangan gitu. lokalnya pasti ubi, pisang, jagung kan, ya kacang-kacangan. Berarti dalam arti sorghum ini juga bisa digadang-gadang sebagai pangan lokal alternatif dong? Iya, jadi ketika kita bicara pangan alternatif, keragaman pangan, kita harus ingat situasi iklim kita. Ya, ini kan perubahan iklim yang sangat ekstrim. Harusnya sekarang kemarau, masuk ke musim panas. Ini Flores Timur, ini sekarang lagi hujan. Artinya, kita nggak boleh tutup mata nih.
edukasi kepada masyarakat bahwa kita harus berubah. Berubah itu artinya nggak melulu makanan itu nasi padi dengan situasi alam. Kedua, kita nggak bisa hanya berharap kepada bantuan, minta-minta. Nanti kalau ada kekurangan, ada bencana, ada kesulitan, marah pemerintah, ya kan? Padahal kebunnya nganggur, ladangnya nganggur, nggak ditanami. Kenapa harus berubah? Ya harus sadar bahwa tanaman yang mampu beradaptasi dengan La Nina, El Nino, perubahan iklim ekstrim, hanya sorghum. Dan gizinya juga Ya, lebih. gizinya kan ini sudah diteliti oleh teknologi pangan UGM, kemudian teknologi pangan dari IPB, dan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, bahwa gizi kandungan kalsiumnya, vitamin B1, kemudian seratnya itu sangat tinggi. Sangat baik untuk penderita diabetes, sembuh kalau makan teratur. Karena kandungan gulanya rendah. Oke. Jadi kalau Nino mau strong, Gitu ya. Oke. Dan kayaknya sorghum juga bisa dibuat beragam macam diversifikasi ya Mama ya. Seperti ini ya. oh ya, kita coba dulu yuk minum kopi. Ini kopi sorghum, ya. Ini yang yang diproduksi oleh kelompok Gebatan yang diketuai oleh, ini kan kayaknya teman kamu ya? Kakak Andika. Ya, Andika Kilok. Andika Oke. Ini Nino, kamu kan orang Flores toh? Iya. Nah, sebagai Kelihatan ya? orang Flores kamu harus minum kopi sorghum. Oke. Jadi ini Andika memadukan hasil sorghum di desanya dengan kopi tetangganya, Desa Boto, Kabupaten Lembata. Ya, Kecamatan Wulandoni. Andika ini berasal dari Desa Papo Bali. Dia memix 80% sorghum dengan 20% biji kopi. Ayo kita sekali. Oke. minum yuk Minum dulu ya. kopinya. Gimana rasanya, Nino? Enak. Nona, gimana rasanya? Enak. Enak. Ini Mama Tata langsung bawa dari sana ya? Iya, saya pesan di Andika supaya Andika bawakan saya beberapa packaging kemasan untuk kita bawa ke Jakarta. Oke. Enak. Enak? Ya. Thank you ya, Mama ya. Sama-sama, terima kasih Bina Swadaya, terima kasih kasih, Wendy Mama. dan Mas Nino. Nino. Nanti pulang ke Flores, jangan lupa ya, nginep di rumah supaya pulang bawa oleh-oleh. Oh iya, kalian berdua.